Diam bukan hanya sekedar ketiadaan suara, melainkan sebuah keadaan yang memungkinkan kita untuk merenung, mendengarkan, dan memahami lebih dalam. Dalam keheningan tersebut, seringkali tersembunyi kebijaksanaan, introspeksi, dan kekuatan yang dapat membimbing kita dalam perjalanan kehidupan. Kita akan menyelami kata-kata bijak dari para tokoh terkenal yang telah merenungkan arti dari diam dan bagaimana kebijaksanaan ini dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Melalui kutipan-kutipan inspiratif ini, kita akan mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana diam dapat menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi, pemahaman diri, dan hubungan yang lebih mendalam dengan dunia di sekitar kita. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan mendalam dalam keheningan dan introspeksi. Mari kita bersama-sama merenung, belajar, dan mengambil pelajaran berharga dari kata-kata bijak ini. Yuk, kita mulai! Abraham Lincoln, salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat, pernah berkata, lebih baik untuk tetap diam dan dianggap bodoh, daripada banyak bicara dan menghapus semua keraguan. Kutipan ini mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara dan menghargai kekuatan dari kata-kata yang dipilih dengan bijak. Banyak dari kita seringkali tergoda untuk berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, terutama ketika emosi kita terlibat. Namun, kata-kata yang diucapkan dengan cepat dan tanpa pertimbangan dapat memicu kesalahpahaman, konflik, dan penyesalan. Lincoln menekankan bahwa kebijaksanaan dalam berbicara lebih berharga daripada berbicara terlalu banyak tanpa pikiran. Dengan tetap tenang dan memilih kata-kata dengan hati-hati, kita dapat menghindari keraguan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat komunikasi yang impulsif atau tidak tepat. Bertindak sebagai pendengar yang baik dan berbicara dengan pertimbangan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kita dapat memahami lebih dalam, membangun empati, dan memelihara hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Pythagoras, seorang filsuf dan matematikawan kuno yang terkenal, pernah berkata, diam lebih baik daripada kata-kata yang tidak berarti. Kutipan ini mengajarkan kita tentang nilai dari pendengaran aktif dan pentingnya berbicara hanya ketika memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Dalam era informasi yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan berbicara tanpa memikirkan substansi dari kata-kata kita. Pythagoras mengingatkan kita bahwa diam bisa lebih bermakna daripada ucapan yang tidak dipertimbangkan. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara kurang, kita memiliki kesempatan untuk memahami dengan lebih baik, merenungkan, dan merespons dengan tepat saat diperlukan. Ini membantu kita untuk menghargai setiap kata yang kita ucapkan dan memastikan bahwa komunikasi kita memiliki dampak yang positif. Diam juga memberi kita waktu untuk refleksi dan introspeksi, memungkinkan kita untuk menyelami pemikiran kita sendiri dan memahami diri kita dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Lebih jauh, Pythagoras juga menyatakan, orang bodoh dikenal dari ucapannya, dan orang bijak dengan diam. Kutipan ini mengungkapkan kebijaksanaan yang mendalam tentang pentingnya memilih kata-kata dengan hati-hati dan menghargai kekuatan dari pendengaran aktif. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa kualitas dari komunikasi seseorang dapat menjadi cerminan dari karakter dan kebijaksanaannya. Orang yang sering berbicara tanpa memikirkan dampak dari kata-kata mereka mungkin menunjukkan kurangnya refleksi dan kesadaran diri. Di sisi lain, orang yang bijaksana memilih untuk berbicara ketika mereka memiliki sesuatu yang berharga atau bermakna untuk dikatakan. Mereka memahami bahwa diam bisa lebih bermakna daripada ucapan yang kurang dipertimbangkan dan seringkali memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk membangun reputasi sebagai pendengar yang baik dan berbicara dengan otoritas dan kejelasan saat diperlukan. Ini juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih mendalam dan autentik dengan orang lain, karena mereka merasa didengar dan dihargai. Pythagoras juga berkata, diamlah atau biarkan kata-katamu lebih berharga daripada diam.
Kutipan ini memandu kita untuk memahami kekuatan dari kata-kata yang dipilih dengan bijak dan berdampak positif. Ketika kita berbicara, penting untuk mempertimbangkan apakah kata-kata kita memiliki nilai dan makna yang dapat memberikan kontribusi positif. Berbicara hanya untuk mengisi keheningan seringkali tidak memberikan nilai tambah dan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik. Pythagoras mengajarkan bahwa lebih baik untuk diam daripada berbicara jika kata-kata yang akan diucapkan tidak memiliki substansi atau nilai. Diam dapat memberikan ruang untuk introspeksi, refleksi, dan mempersiapkan kata-kata yang lebih berharga dan berdampak. Ketika kita memilih untuk berbicara, kata-kata kita harus mempromosikan pemahaman, empati, dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Berbicara dengan hati-hati dan kebijaksanaan dapat membantu kita membangun komunikasi yang efektif dan memelihara hubungan yang harmonis. Konfusius, seorang filsuf besar dari Tiongkok kuno, pernah mengatakan, diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan dan nilai dari kesunyian yang dipilih dengan bijak. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, seringkali kita merasa perlu untuk berbicara atau mengisi keheningan dengan kata-kata. Namun, Konfusius mengingatkan kita bahwa diam dapat menjadi alat yang kuat untuk refleksi, introspeksi, dan pemahaman diri. Dia memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan, memahami, dan merenung tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan bertindak dengan penuh kesadaran. Selain itu, diam dapat menjadi bentuk dukungan dan kehadiran yang kuat. Ketika seseorang memilih untuk diam, ini dapat menunjukkan penghargaan, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain dan situasi yang sedang dihadapi. Leonardo da Vinci, seorang seniman jenius Renaissance yang terkenal, pernah berkata, "Tidak ada yang lebih memperkuat otoritas selain diam." Kutipan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan pengaruh yang dapat kita capai melalui pendekatan yang tenang dan disiplin dalam berkomunikasi. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan kebisingan, seringkali kita merasa perlu untuk menyampaikan pendapat atau mengisi keheningan dengan kata-kata. Namun, Leonardo da Vinci mengajarkan kita bahwa kesunyian yang dipilih dengan bijak dapat meningkatkan otoritas dan keberlanjutan pesan kita. Diam dapat mencerminkan kedewasaan, pemikiran mendalam, dan kebijaksanaan. Hal ini dapat membangun rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain, karena mereka melihat kita sebagai seseorang yang berpikir sebelum berbicara dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Selain itu, diam juga dapat menjadi alat untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, yang merupakan kualitas penting dari seorang pemimpin atau figur otoritatif. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet yang dihormati, pernah mengatakan, diam terkadang merupakan jawaban terbaik. Kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan dan kebijaksanaan dalam memilih untuk diam dalam situasi tertentu. Dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan, desakan untuk berbicara seringkali menjadi refleks alami. Namun, Dalai Lama mengajarkan bahwa ada kekuatan besar dalam diam, yang dapat mencerminkan kedewasaan, pemikiran mendalam, dan rasa hormat terhadap orang lain. Diam dapat memberikan kita kesempatan untuk merenung, mempertimbangkan, dan memahami situasi dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih tepat dan efektif, daripada berbicara impulsif yang mungkin mengakibatkan kesalahpahaman atau konflik. Selain itu, diam juga dapat menjadi bentuk dukungan empatik kepada orang lain. Ketika kita memilih untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan membiarkan orang lain berbicara, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan memahami perspektif mereka. Epictetus, seorang filsuf Stoik kuno, pernah berkata, "Sebisa mungkin diamlah, dan bicaralah hanya jika diperlukan, lalu bicaralah secara singkat." Kutipan ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih kata-kata dengan hati-hati dan mempraktikkan diam yang bijaksana.
Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan dan informasi yang berlebihan, diam dapat menjadi alat yang kuat untuk refleksi, introspeksi, dan pemahaman diri. Epiktetus mengajarkan bahwa diam adalah pilihan yang bijaksana, dan berbicara hanya ketika diperlukan dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari komunikasi kita. Ketika kita memilih untuk berbicara, Epiktetus menekankan pentingnya untuk menyampaikan pikiran kita dengan jelas dan singkat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dengan efisien, tanpa menambahkan kebingungan atau kelebihan informasi. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan rasa hormat terhadap waktu dan perhatian orang lain. Dengan berbicara secara singkat dan to the point, kita dapat menghargai dan menghormati kehadiran dan perspektif orang lain, sambil memastikan bahwa pesan kita diterima dengan jelas. Napoleon Hill, seorang penulis terkenal yang mengkhususkan diri dalam literatur pengembangan diri, pernah berkata, "Orang bijak, ketika ragu apakah harus berbicara atau diam, memanfaatkan keraguan itu dan tetap diam." Kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan introspeksi dan ketenangan dalam mengambil keputusan komunikasi. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesempatan untuk berbicara, seringkali kita menemui saat-saat di mana kita merasa ragu apakah harus berbicara atau tetap diam. Napoleon Hill mengajarkan bahwa memanfaatkan keraguan ini untuk memilih diam dapat menjadi tindakan bijaksana. Keraguan seringkali merupakan sinyal dari ketidakpastian atau kebutuhan untuk lebih memahami situasi sebelum berbicara. Dengan memilih untuk tetap diam dalam momen-momen ini, kita dapat memberikan diri kita kesempatan untuk merenung, mempertimbangkan, dan memahami lebih dalam sebelum kita berbicara. Selain itu, diam dapat mencerminkan kedewasaan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan berbicara hanya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga atau bermakna untuk dikatakan, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita dan membangun hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Mother Teresa, seorang tokoh kemanusiaan yang dihormati, pernah menyatakan, dalam keheningan kita menemukan diri kita sendiri, dalam diam kita mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan refleksi, introspeksi, dan mendengarkan dengan hati. Dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan dan distraksi, keheningan dan diam dapat menjadi sumber kedamaian, kejernihan, dan pemahaman. Mother Teresa mengajarkan bahwa melalui kesunyian, kita memiliki kesempatan untuk terhubung dengan diri kita sendiri dan menemukan makna yang lebih dalam hidup kita. Keheningan memberi kita ruang untuk merenung, mempertimbangkan, dan memahami esensi dari apa yang kita alami dan rasakan. Ini memungkinkan kita untuk mendalami nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan kita, serta menyelami hubungan kita dengan dunia dan orang lain. Dalam diam, kita memiliki kesempatan untuk mendengar dengan lebih jernih dan empati. Kita dapat menangkap nuansa, perasaan, dan kebutuhan dari orang lain dengan lebih mendalam, yang memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana, empatik, dan efektif. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini dan berbagi waktu berharga Anda dengan kami. Kami harap Anda mendapatkan wawasan dan inspirasi dari kata-kata bijak yang telah kita eksplorasi tentang diam. Diam seringkali dapat memberi kita perspektif baru, memungkinkan kita untuk terhubung dengan diri sendiri, dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan. Mari kita terus berlatih untuk menghargai dan memanfaatkan momen-momen ketika dia menjadi pilihan terbaik, karena di dalamnya terdapat peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Jangan lupa untuk memberikan komentar, atau berbagi pengalaman Anda terkait tema ini di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan perspektif dari Anda semua. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami berikutnya.